Bismillah, alhamdulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang di situ dibahas ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di tempat yang mulia ini yaitu masjid, salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita niat i'tikaf. Semoga majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita semua menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-75. Qala al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa masyayikhina amin. Mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqq aqraba ilayhi min isyaratihi, bal al-'arifu man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudihi wa intiwa'ihi fi syuhudihi. Mal-arifu, tidaklah seorang yang arif billah, yang kenal kepada Allah. Man adalah orang idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, yang ketika dia mengisyaratkan maka dia menemukan Allah yang maha hak lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya. Balil arifu, tapi orang yang kenal kepada Allah, al-arif billah, man la isyaratalah, adalah orang yang tidak punya isyarat sama sekali baginya. Kenapa lifanaihi? Karena larutnya man fi wujudihi, di dalam wujudnya al-haq, wantiwaihi, dan berisinya man fi syuhudihi, di dalam melihat al-haq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menggambarkan orang yang betul-betul kenal kepada Allah itu adalah orang yang sudah tidak punya isyarat, tidak punya rasa apa-apa untuk dirinya. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasannya agak berat ini. Al-arif billah itu mudahnya walinya Allah. Orang yang benar-benar kenal sama Allah ya walinya Allah. Kalau kita itu kan nggak pakai kenal, nggak terlalu kenal sama Allah. Kalau panjenengan misal punya CS, teman sejati, benar-benar sejati, dari sampean kecil sampai tua tidak pernah berbuat jelek sama sampean, baik terus. Maka sampean pasti apapun yang diminta oleh teman sampean itu pasti akan dituruti, karena dia tidak pernah menjerumuskan, tidak pernah mencelakakan, karena sudah kenal, benar-benar kenal. Misal dia datang
pinjam HP, ya dikasih. Dia datang pinjam motor, ya dikasih. Kenapa? Percaya. Apalagi ini CS saya, akrab sama saya, dia suka bantu saya, suka ngasih ini ngasih itu. Nggak ada sama sekali. Oh jangan-jangan nanti dijual, jangan tidak ada. Kenapa? Karena sudah benar-benar kenal siapa ini. Ini teman saya dari kecil, tidak pernah bohongi saya, tidak pernah berbuat macam-macam sama saya. Nah ini berarti orang yang punya barang ini sama yang pinjam benar-benar sudah kenal, sehingga tidak ada rasa apa-apa, rasa curiga motornya nanti dijual atau HP-nya nanti dicuri dia lari, tidak ada, karena sudah kenal, rumahnya tahu dan seterusnya. Sama sekali tidak ada perasaan jangan-jangan. Nah kita itu kalau kenal sama sesama teman, sesama tetangga, orang yang akrab bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu nggak bisa menerapkan hal yang seperti itu kepada Allah. Kenapa? Karena kita memang kurang kenal sama Allah. Kurang kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kenal sama Allah, maka di hati tidak ada jangan-jangan karena ini, jangan-jangan, tidak ada itu. Isyarat jangan-jangan tidak ada. Contoh biar lebih paham. Ada orang itu dia ditimpa ujian sama Allah. Misal awalnya dagangannya naik, usahanya lancar. Tiba-tiba suatu saat dia diuji oleh Allah, turun itu dagangannya, atau bahkan bangkrut dia dalam keadaan terpepet, terjepit. Atau contoh lagi, ada orang sakit yang nggak sembuh-sembuh, berobat ke sana kemari, udah terpepet dengan penyakit, terjepit dengan penyakit. Atau ada orang kena masalah, terjepit dengan masalah apapun itu yang ada di benak kita apa? Pasti kan ada isyarat itu, jangan-jangan. Sebagian orang ada jangan-jangan, dia mengisyaratkan apa? Jangan-jangan ini karena Allah itu menguji saya biar derajat saya di akhirat naik. Atau sebaliknya, jangan-jangan dia mengisyaratkan, jangan-jangan ini semua ujian datang karena dosa-dosa saya yang lalu yang banyak. Ini hukuman dari dosa-dosa saya sama Allah. Pasti kan ada bayangan seperti itu. Ada kalanya dia berisyarat baik, jangan-jangan ini untuk menaikkan derajat saya, penyakit saya ini menaikkan derajat saya. Ada kalanya dia berprasangka sebaliknya, jangan-jangan ini Allah ngasih penyakit saya tidak sembuh-sembuh, Allah ngasih ekonomi saya sampai turun bangkrut karena dosa-dosa saya di masa lalu. Ada itu isyarat di hati, perasaan jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, ini namanya isyarat. Orang yang masih ada isyarat di dalam hatinya. Nah, kalau orang yang kenal sama Allah, tidak ada itu jangan-jangan, tidak ada, ridho sudah. Wes ini semua terbaik untuk saya. Wes pokoknya api sudah. Tidak ada kecurigaan. Jangan-jangan Allah itu marah sama saya. Jangan-jangan, tidak ada. Ini namanya al-arif billah, orang yang sudah benar-benar kenal sama Allah. Sebagaimana tadi itu sahabatnya yang sudah CS benar-benar kenal, dibawa motornya ya dikasih, HP-nya dipinjam ya dikasih, bahkan mobilnya kalau punya dipinjam berapa hari dikasih. Tidak ada jangan-jangan, no. Karena memang benar-benar kenal siapa itu sahabatnya. Nah, tapi kalau sama Allah nggak seperti itu. Kita itu masih jangan-jangan, ya Allah, apa karena dosaku kok sampai begini, ya Allah. Nah, masih ada perasaan macam-macam sama Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu tidak akan menguji manusia ini kecuali memang sesuai kemampuannya dan memang itu terbaik untuk dia. Itu pasti sudah, orang mukmin harus menanamkan ini.
Kalau sudah itu tertanam, benar-benar tertancap kuat, maka nggak ada nanti. Jangan karena ini nggak ada. Terus, ini kayak tadi itu sudah terus kenal sama Allah, itu terbaik itu saya, alhamdulillah. Terus bahkan dia ridho, bisa syukur, bisa macam-macam. Ini namanya orang yang benar-benar kenal sama Allah. Nah kita ini ya, kita akui Pak, kita ini belum terlalu kenal sama Allah. Kadang-kadang kalau diuji ini, diuji itu, kadang-kadang yang lebih parah suudzon sama Allah. Yang lebih parah suudzon sama Allah, malah marah sama Allah. Gimana nih Allah ini? Saya sudah tobat, saya sudah sholat, saya sudah benahi hidup saya, tobat nih jadi orang baik. Saya mau ngasih kayak gini, Allah memperlakukan saya. Ini tidak kenal berarti dia sama Allah. Tidak kenal berarti sama Allah masih. La ilaha illallah. Karena itu, Masya Allah, orang itu kalau baca kitab hikam ini Pak, tahu diri nanti. Kalau kita ngaji kitab hikam ini, tahu diri dan jadi lebih sempurna, lebih baik hatinya. Sebenarnya kalau orang itu nggak ngaji hikam, itu kalau dia sudah berada di titik suatu amal kebaikan, bisa bangga diri, bisa saya sudah. Saya paling soleh, saya paling baik, ini repot. Bahkan sudah merasa saya ini orang yang paling dekat sama Allah, paling kenal sama Allah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita itu masih jauh. Kita ternyata baru cuman sekedar tahu gitu. Belum kenal sama Allah, belum. Jauh masih. Kita masih prasangka macam-macam. Apalagi pas ketika diuji tadi itu, semacam-macam tidak karu-karuan. Padahal Allah selalu memberikan hambanya yang terbaik untuk dia. Karena itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ah wa qablahu wa ba'dah." Aku itu tidak melihat sesuatu kejadian apa menimpa aku sebelum atau sesudahnya, kecuali aku melihat Allah semua. Itu terbaik dari Allah, hadiah untuk saya terbaik semua. Tidak ada, wah ini jangan-jangan tidak ono. Tidak ada isyarat jangan-jangan, ini jangan-jangan itu tidak ada. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga Al-Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan kun dhahiran ma'al khalqi wa batinan ma'al khaliq. Kun dhahiran ma'al khalqi batinan ma'al haqq. Jadilah engkau secara zahir sama manusia. Keluarga, saatnya kumpul keluarga, ya perhatian anak istrinya. Saatnya bekerja, ya bekerja. Secara zahir sudah seperti manusia biasa yang lain. Ibadah ya ibadah, kerja ya kerja. Kayak lumrahnya manusia sudah. Tapi jadikan hatimu selalu sama Allah. Artinya apa? Ketika kita usaha, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi atau cita-cita kita, target kita, udah Allah. Ini yang terbaik untuk saya dari Allah. Ya. Jangan malah berprasangka buruk sama Allah, menduga-duga tadi itu. Jangan. Kalau orang yang kenal sama Allah, dia seperti manusia lainnya. Sholat ya sholat, kerja ya kerja, saatnya sama keluarga, saatnya sama masyarakat ya masyarakat. Tapi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, dia tidak menduga-duga jelek sama Allah. Jangan karena ini tidak, tapi ini terbaik dari Allah. Nah ini kita latih itu hati yang seperti itu, Masya Allah. Lihat bagaimana seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah sendiri, Rasulullah SAW. Kalau kita lihat riwayat beliau ketika mau meninggal itu Pak, itu kan beliau merasakan sakaratul maut. Ketika itu
sampai-sampai beliau mengatakan, wahai malaikat pencabut maut, separuh dari rasa sakaratul maut aku tanggung. Sehingga kita ini, umatnya ini sudah dikorting separuh daripada rasa ruh dicabut atau sakaratul maut, mau meninggal ini. Nih. Sampai-sampai saat itu singkat cerita, terus apa yang dikatakan oleh Rasulullah pas mau wafat itu masih ingat umatnya, ummati. Jadi beliau merasakan sakaratul maut karena demi mengurangi rasa sakit umatnya. Sebetulnya bisa Rasulullah itu meninggal, wafat tanpa terasa sakit dicabutnya ruh, itu bisa kalau beliau mau. Tapi beliau ingin merasakan itu agar separuh rasa sakit dari umatnya ditahan semua oleh beliau, ditimpakan kepada beliau. Dalam keadaan yang seperti itu, sakit yang begitu luar biasa, maka apa kata beliau? Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Beliau tetap memilih untuk bersanding kepada Allah, ar-rafiqul a'la, ingin bersanding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengingat Allah dengan rasa penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus berprasangka, aku ini nabi, aku ini rasul paling dicintai, makhluk paling mulia, kok saya diperlakukan seperti ini, sakaratul maut kok sakit seperti ini. Tidak, beliau tidak begitu. Apakah Allah nggak sayang sama saya lagi? Apakah Allah nggak menjadikan aku makhluk yang paling dicintai lagi? Tidak, beliau tidak seperti itu. Tapi ar-rafiqul a'la, dengan ridho dan cintanya beliau sama Allah, beliau tidak punya jangan-jangan Allah sudah tidak cinta sama saya, jangan-jangan kok sakitnya kayak gini. Tidak, beliau tidak punya pikiran sama sekali seperti itu. Ini yang terbaik dari Allah, dan beliau merasakan sakitnya sakaratul maut itu demi umatnya. Gampangnya ngeten, kalau ada orang mantan anyar cinta, apalagi kalau pemuda-pemudi itu pas masih pacaran, makanya pacaran dalam Islam kan tidak dibenarkan, bahaya soalnya. Itu dicubit sama pacarnya misalnya, sakit, tapi malah ketawa. Dijiwit sama pacarnya, tapi ketawa, nggak marah. Kenapa? Karena dia tahu ini cubitan cinta, ini bukan cubitan untuk menyakiti. Kira sama orang yang kenal Allah itu seperti itu, kayak pacar kenal pacarnya. Kan harus kenal, ini pacar saya, cinta sama saya, nyubit saya, itu cubitan cinta. Walaupun sakit, tapi dia tidak memandang itu menyakitkan, bahkan seneng, ketawa-ketawa, senyum-senyum, saling cubit, saling ini, saling itu. Kenapa seperti ini? Karena kedua pasangan ini, wong pacaran ini podo-podo kenali, sudah sangat saling kenal, sehingga tahu itu bukan cubitan menyakiti, tapi cubitan mencintai. Tapi pacaran tidak boleh ya dalam Islam itu. Pacaran setelah akad nikah, nah itu baru. Begitu juga orang yang kenal sama Allah, dicubit sama Allah, dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih ini, dia nggak ada jangan-jangan Allah nggak cinta lagi sama saya, jangan-jangan ini karena dosa saya. Isyarat itu, perasaan ini itu, praduga ini itu tidak ada. Kalau orang yang kenal sama Allah, al-arif billah, nggak ada perasaan itu semua. Yang ada cuma satu, ridho sama Allah, ini yang terbaik dari Allah, alhamdulillah, senang syukur sama Allah. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW ketika beliau merasakan sakaratul maut, yang ada di hati beliau cinta, ridho sama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga terjadi pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu juga sama, Pak, merasakan sakaratul maut. Biasanya orang soleh itu kan, kebanyakan orang soleh itu meninggal kan tidak terasa, kayak tepung, ada rambut masuk ke tepung ditarik, tidak ada rasanya kan itu.
saking ringannya roh dicabut. Seperti ayah daripada Al-Habib Syekh Asegaf Solo yang Qasidahan itu, yang terkenal itu ayah beliau kan wafatnya ketika ngimami sholat Jumat di sujud terakhir di Masjid Asegaf yang ada di Solo. Pas sujud terakhir, sujudnya lama, nggak bangun-bangun. Akhirnya ada yang paham, dia meneruskan jadi imam. Allahu Akbar, salam, dilihat beliau sudah selesai salam. Kan kalau ada imam seperti itu, kejadian seperti itu, meninggal atau imamnya batal, maka harus ada satu orang yang menggantikan. Makanya di belakang imam itu harus ada mustakhlif, orang yang siap untuk menggantikan apa-apa kalau terjadi sama imam, seperti dia batal atau dia kejadian seperti ini tadi. Ini paham, di belakang beliau paham. Akhirnya dia mimpin Allahu Akbar, tahiyat, salam. Dilihat beliau ini Al-Habib Abdul Qadir ini masih sujud, dalam keadaan sujud persis kayak masih hidup, enggak miring, enggak mau, persis masih sujud. Akhirnya ternyata wafat beliau dalam keadaan sujud. Wafat di hari Jumat, hari paling mulia, ibadah di paling mulia yaitu ibadah Jumatan. Itu sholat paling mulia kan Jumatan. Terus di tempat di posisi sholat yang paling mulia yaitu sujud di masjid di sana. Selengkap itu kemuliaannya. Gitu ada yang bilang Habaib itu palsu nasabnya. Nah, ini orang-orang yang pengen menjauhkan kita daripada para habaib keturunan Rasulullah SAW. Tidak usah didengerin orang-orang kayak gitu. Kalau mereka palsu, dusta sama Nabi, tidak mungkin ada kejadian itu. Mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan sujud yang begitu indah. Jadi imam sujud terakhir sih, dalam masjid hari Jumatan sih. Masya Allah. Kalau mereka orang-orang yang dusta dengan nasab Nabi, nggak mungkin punya kemuliaan seperti itu. Ini baru satu, belum yang lain banyak. Para Habib Alawi itu. Itu orang soleh itu biasanya begitu, wafat kebanyakan nggak ada rasa, sujud tiba-tiba wafat, pas baca Quran tiba-tiba wafat, ada yang pas ceramah tiba-tiba kayak ngantuk wafat. Moga-moga kita panjang umur semua ya, sampai ngantuk repot tadi. Tapi ada orang soleh itu sebagian mereka rasa sakaratul maut itu diberikan oleh Allah. Dia merasakan itu, bahkan payah, sebagaimana yang dirasakan Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas karena ingin mengambil rasa sakit dari seluruh umatnya, biar agak ringan umatnya nanti. Tapi ada sahabat Nabi, Sayyidina Mu'ad juga sama. Sayyidina Mu'ad itu ketika mau wafat itu, beliau itu payah begitu luar biasa. Bangun, nggak sadar lagi, bangun, nggak sadar lagi. Sampai beliau mengatakan, ayo Rabb, akhliqni khunaqatik wa izzatika innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbuk. Wahai Allah, wahai Tuhanku, cekiklah aku ya Allah dengan cekikanmu. Artinya tidak apa-apa ya Allah, Engkau beri aku rasa sakit yang seperti ini, nggak apa-apa ya Allah. Aku nggak merasakan sakitnya, yang ada di hatiku cinta kepada Allah. Nggak ada isyarat, oh Allah sudah benci sama saya ini sahabatnya Rasulullah loh, saya ini sahabatnya Rasulullah. Dia kata, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad aku cinta sama kamu. Rasulullah pernah ngomong cinta sama aku, lalu saya kok mau meninggal kok kayak gini rasa sakitnya sakaratul maut. Berarti Allah sudah gak cinta sama saya. Jangan-jangan karena dosa-dosa saya. Jangan-jangan, tidak ada itu. Di hati orang yang kenal sama Allah tidak ada isyarat jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, tidak ada. Yang ada ridho cinta sama Allah. Ini yang terbaik untuk Allah, bagi saya dari Allah. Tidak ada rasa curiga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Pokoknya ini yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Begitu juga ada satu sahabat yang namanya Imran bin Husain, itu juga sama Pak, sahabat Rasulullah. Masya Allah, kena penyakit yang begitu luar biasa, sampai 30 tahun, bayangkan 30 tahun penyakit, dia nggak bisa pergi, nggak bisa, cuman di tempat tidur, nggak bisa gerak, nggak bisa, bahasa sekarang mungkin stroke itu ya, sampai kurus habis itu badan beliau.
temennya, keluarganya sampai nangis lihat beliau, keadaan beliau ini sahabat Rasulullah. Imran bin Husain yang ikut berjuang dengan Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah, kok keadaannya sekarang di masa tuanya mau meninggal kok kayak gini. Sampai teman-temannya itu tidak tega lihat, ya Allah, kok cobamu gede banget. Ya Allah, kok melas keadaanmu ini. 30 tahun Pak, bayangkan. Beliau tidak bisa apa-apa. Sampai dikatakan di situ, ini daging-daging beliau sampai rontok. Saking penyakit yang luar biasa itu. Kalau sekarang kan stroke, dagingnya masih, daging beliau itu sampai rontok, merotoli gitu. Penyakit yang luar biasa. Ngerti bahwa tidak tega ini sudah. Bukan hanya stroke, tapi ada itu tadi, dagingnya itu sampai tubuh beliau itu banyak rontok. Masya Allah, beliau jogi gitu ya. Maka ketika saudaranya Al-Ala menjenguk dia, nangis ini, ya Allah, sampai kok sekarang kayak gini keadaannya. Maka apa jawabnya Imran bin Husain ini? Lihat bagaimana sosok sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah ketika diuji yang begitu berat ini, 30 tahun sakit yang seperti ini. Wah, luar biasa. Apa kata beliau? La tabki fa inna ahabbahu ilallah ahabbuhu ilayya. Wahai saudaraku, tidak usah nangis. Yang dicintai oleh Allah, ya aku cintai. Ini saya diberi seperti ini terbaik dari Allah. Allah berarti menginginkan ini untuk aku, ini berarti terbaik dari Allah, maka itu bagiku juga terbaik. Tidak sampai tangisi. Ada apa nangis? Orang dunia itu sedih loh. Subhanallah, tidak ada di hatinya. Jangan-jangan Allah sudah mencoret nama saya dari deretan sahabat Rasulullah. Saya kok diuji kayak gini. Saya ini ahli berjuang sama Rasulullah, kok akhir hayat saya seperti ini. Jangan-jangan karena dosa saya, jangan-jangan Allah. Tidak ada itu semua, isyarat itu tidak ada. Orang yang sudah kenal sama Allah, tidak ada curiga ini, curiga itu lagi sudah. Ridho ya dikasih yang terbaik sudah. Mikirin kok kayak tadi itu. Teman yang minjam motor, minjam HP, minjam apapun dari sana tidak punya perasaan. Jangan-jangan nanti dibawa pergi mobilnya. Jangan-jangan dicuri nanti. Jangan-jangan tidak ada. Kenapa? Karena memang benar-benar sudah kenal itu teman saya dari kecil. CS rumahnya pun tahu. Terus kenal teman. Tidak ada curiga, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu doang. Nah, orang yang al-arif billah itu seperti itu, Pak. Orang yang benar-benar kenal sama Allah, al-arif billah, yang mudahnya mereka adalah para wali, punya sifat hatinya itu seperti itu sama Allah. Kenal sama Allah, pokoknya yang terjadi ini semua ditakdir Allah, sudah terbaik itu hambanya. Mas, tidak ada yang lain. Yang ditakdir Allah terjadi sesuatu ini, itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari itu yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jangan-jangan karena dosa saya kok begini, jangan-jangan belas tidak ada. Itu orang arif billah, Masya Allah. Karena itu orang itu kalau punya hati yang semacam ini, maka dia dua hati ini wali. Hatinya sudah jadi hatinya para wali. Para wali itu begitu. Walaupun kita ini nggak jadi wali, niru sedikit-sedikit biar hidup itu nikmat. Coba kita bayangkan, ada orang diuji, dia hatinya ridho sama Allah atau hatinya mangkal sama Allah. Kenapa kok begini, kenapa? Itu kira-kira penyakitnya waras langsung ada? Apakah langsung hilang? Kalau dia kenapa kok begini? Apakah langsung sembuh? Ya, enggak kan? Tetap penyakit itu akan berjalan sebagaimana Allah takdirkan. Berapa tahun? 5 tahun, berapa tahun? Mungkin sampai meninggal. Ya akan tetap terjadi. Tapi bedanya kalau orang kenal Allah, itu jadi pahala besar itu. Orang nggak kenal Allah, sakit, nggak jadi pahala akhirnya. Padahal bodoh-bodoh loro nih, yo nggak waras, nih dia nggak terima, gitu. Tetap kan? Nah, karena itu ini hati yang semacam ini itu perlu kita latih. Nah, hatinya para wali itu begitu. Wes mudahnya tadi itu sama temen yang benar-benar CS, benar-benar sampai kenal. Wes dia mau minjam apapun sampai kasih, nggak curiga mau dicuri, nggak curiga mau dijual, nggak curiga apapun, karena benar-benar kenal siapa itu temannya. Nah, coba kita seperti itu praktekkan sama Allah.
Ketika dikasih ujian, terutama pas dikasih ujian ya, kalau dikasih nikmat, ya tinggal disyukuri. Banyak orang yang jatuh dari derajat hamba Allah, dia jatuh nggak jadi hambanya Allah yang soleh, itu gara-gara ujian. Diuji nggak punya uang, ekonominya terjepit, atau dia diuji sakit nggak sembuh-sembuh. Itu banyak orang yang jatuh, padahal akhirnya dia itu dikasih ujian itu oleh Allah biar naik derajatnya dengan ujian tersebut. Tapi gara-gara dia hatinya tidak ditata, akhirnya dia nggak dapat apa-apa dari ujian yang terjadi. Toh ujian itu akan tetap terjadi, mau nggak mau, nerima nggak nerima, yang namanya ujian. Dan dunia ini memang tempatnya diuji, tempatnya macam-macam sudah. Kadang diuji anaknya bandel, ya usaha yang bisa diusahakan, didoakan, dibimbing, dinasihati. Atau ada kadang itu istrinya yang masya Allah cerewete, nek kadung ngomel ngalang-ngali tua masjid. Ada sebaliknya istri diuji sama suaminya yang acuh tak acuh, sakarepe dhewe, tidak pernah perhatian sama istri. Itu semua bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau kita kenal sama Allah, yang terbaik dari Allah itu semua yang terjadi untuk hambanya itu adalah terbaik dari Allah. Dan itu pasti terjadi. Makanya Imam Haddad mengatakan, la tukthir hammak ma quddir yakun. Jangan kamu terlalu sumpek, terlalu susah. Sesuatu yang sudah ditakdir oleh Allah pasti terjadi. Tidak usah terlalu susah. Wes usaha bisa diusahakan, doa, hati ditata, ridho sama Allah. Sudah, kita akan naik jadi orang yang al-arif billah, atau setidaknya ya mampu-mampu lah. Mampu-mampu jadi al-arif billah, orang yang kenal, benar-benar kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa merasakan rasa manisnya itu. Orang yang kenal sama Allah itu hatinya tentrem, ayem. Walaupun banyak ujian itu, banyak kekurangan, bahasa musibah ini itu, hatinya tenang tapi tidak sampai guncang, wah sampai stres, saking goncangan berat di hatinya, sampai akhirnya badannya tidak kuat, otaknya tidak kuat, jadi orang stres, linglung, gila. Kenapa? Terguncang hatinya, nggak terima itu tadi. Tapi kalau orang kenal Allah, tentrem hatinya. Dia sedih, ya diujian itu, tapi dia tentrem, dia akan jadi orang yang bisa mengendalikan dirinya, dan dialah orang yang benar-benar tergolong orang yang kenal sama Allah. Mungkin kalau panjenengan termasuk orang yang bisa mengenal Allah, semakin kenal Allah, intinya semua yang diberikan oleh Allah terbaik untuk hambanya tanpa terkecuali. Semuanya itu terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta afiat, minta selamat dunia sampai akhirat, ya. Semoga kita ketika diberi nikmat dapat bersyukur, diuji, dapat sabar, dan juga ridho dengan semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Dan minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.